Kita berdoa. Bapa di sorga, sebentar kami mau mendengarkan renungan dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga kami memperoleh siraman rohani yang baru. Dan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Jemaat GKPS Depok maupun yang ada di GKPS Tanjung Halang, yang menjadi renungan bagi kita malam ini diambil dari kitab Bilangan 14 ayat 17 hingga ayat 19. Sekali lagi, kitab Bilangan pasal 14 ayat 17 hingga 19. Baiklah saudara-saudari semua, saya akan bacakan. Kita yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, baiklah kita simak dan kita ikuti di dalam hati. Judul perikopnya adalah pemberontakan umat Israel. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Amin. Demikian nats daripada firman Tuhan sebagai renungan bagi kita malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, nats renungan kita malam hari ini diambil dari kisah perjalanan umat Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan pada saat itulah nats firman ini dituliskan. Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita kembali ke masa lalu, pada saat perjalanan bangsa Mesir menuju tanah Kanaan, ini adalah suatu perjalanan yang spektakuler, yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kenapa spektakuler? Karena perjalanan bangsa ini langsung dituntun oleh Allah sendiri. Dan kalau kita lihat teks-teks sebelumnya, rupanya kespektakuleran daripada perjalanan ini ada banyak. Pertama, tercatat jumlah daripada rombongan perjalanan orang Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan ini ada kurang lebih 2 juta orang. Kemudian kedua, mereka ini berangkat dari Mesir menuju ke tanah Kanaan tanpa ada persiapan logistik. Tidak bawa beras atau bahan makanan, tidak bawa aqua atau bahan minuman, tidak bawa apa-apa. 2 juta orang. Kemudian perjalanan ini menempuh waktu 40 tahun. Itulah luar biasanya perjalanan ini. Kalau saya bayangkan, belum pernah ada tur ataupun perjalanan sebuah rombongan sebesar ini dalam waktu 40 tahun. Jadi memang ini betul-betul spektakuler. Tuhan sendiri yang menuntun. Walaupun memang ada Nabi Musa yang diangkatnya sebagai penuntun ataupun sebagai
ya ketua rombongan, namun yang menuntun itu adalah Roh Tuhan secara langsung. Dalam jumlah populasi yang begitu banyak, yang sangat spektakuler kita lihat adalah bahwa perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu adalah gurun pasir. Kalau gurun pasir ini pada siang hari suhunya luar biasa tinggi, tapi kalau pada malam hari suhunya luar biasa dingin. Oleh karena itu Tuhan sudah mengaturnya. Pada malam hari Tuhan menyediakan tiang api. Maka semua umat Israel di dalam rombongan itu tidak sampai kedinginan gara-gara gurun pasirnya di malam hari. Dan itu menjadi alat penerang bagi mereka malam itu, sehingga mereka itu juga tidak seperti di malam gelap gulita. Pada siang hari suhu panas sekali, maka Tuhan menyediakan tiang awan. Tiang awan ini juga melindungi mereka sehingga mereka tidak panas tapi terlindungi dari terik matahari. Dan awan ini berjalan sehingga umat Israel berjalan mengikuti awan itu. Karena tidak ada kompas perjalanan di gurun pasir. Mereka tidak tahu, semua kelihatan tepi, tidak tahu kemana arah. Jadi kemana mereka harus melangkah? Dituntun oleh kompas tiang awan di siang hari. Bapak Ibu, bukan cuma itu. Tetapi setiap pagi Tuhan sudah mengirimkan manna kepada umat Israel. Karena tidak ada makanan, tidak ada logistik, tidak ada apa-apa. Tiap hari dikirimkan. Kalau mereka bosan atau sudah jenuh dengan makanan manna ini, maka dikirimkan selanjutnya adalah daging burung puyuh. Luar biasa memang. Untuk menghidupi 2 juta jiwa, ini kalau seandainya pun dibuat dapur umum, saya tidak bisa membayangkan lagi bagaimana dapur umumnya. Tapi semuanya berjalan dengan baik. Dirancang oleh Tuhan itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, ada satu hal yang unik di dalam perjalanan ini. Apa yang uniknya adalah sudah begitu besar kasih setia daripada Tuhan, tetapi respon daripada orang Israel tidak seperti itu. Apa yang menjadi respon daripada orang Israel? Responnya adalah justru mereka berontak, mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah, mereka mengeluh, komplain. Bahkan mereka pernah mau menghabisi Musa. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa sampai begini ya umat Israel pada saat itu? Padahal semua sudah tersedia. Sudah tersedia makanan, minuman, tinggal mukulkan tongkat daripada Musa ke batu, minum. Makanan nanti tersedia. Tapi kenapa kok sampai sikap bangsa Israel ini kok aneh gitu ya? Kenapa mereka selalu berontak, bersungut-sungut, marah-marah begitu? Bahkan waktu Musa naik ke Gunung Sinai, sempat-sempatnya mereka membuat Tuhan mereka tersendiri. Mereka bikin patung lembu sebagai sesembahan mereka. Karena kita berpikir kenapa sampai begitu. Tetapi kalau saya telusuri, bukan hanya orang Israel pada zaman itu yang mengalami seperti itu rupanya. Kita zaman sekarang ini pun ada banyak seperti itu. Kita lihat banyak yang bersungut-sungut, banyak yang marah, banyak yang demonstrasi, banyak yang menyalahkan satu sama lain. Bukan hanya di luar, di dalam rumah tangga pun itu banyak terjadi. Si suami bersungut-sungut kepada istri. Istri marah-marah kepada suami. Mertua bersungut-sungut kepada menantu. Menantu mengeluh kepada mertua. Orang tua kecewa dengan anak. Anak geram dengan orang tua. Ada begitu banyak permasalahan. Sebenarnya kurang lebih bisa dikatakan ada miripnya. Pantasanlah nats ini dituliskan dalam Alkitab, supaya kita melihat rupanya zaman sekarang pun ini masih banyak terjadi. Bapak Ibu,
saudara-saudari kekasih dalam Kristus, menjadi pertanyaan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ternyata ada sesuatu hal yang terjadi pada bangsa Israel saat itu, juga terjadi pada bangsa kita, pada diri kita, pada rumah tangga kita sekarang. Apa itu? Itu adalah mereka hidup di dalam kekhawatiran. Mereka khawatir. Memang karena tidak ada logistik pada saat itu, sekarang dimakan habis, tidak ada apa-apa lagi. Tinggal menunggu berikutnya, apalagi yang diturunkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada simpanan, tidak ada tabungan, tidak ada persediaan. Itulah membuat bangsa itu khawatir. Tetapi tidak terlepas kemungkinan kita pun sekarang ini ada banyak yang khawatir gara-gara hal yang seperti itu. Apalagi sekarang susah bekerja akibat daripada corona. Tidak tertutup kemungkinan akan terjadi hal seperti itu sama kita. Oleh karena itulah firman Tuhan malam ini mengingatkan kita supaya kita jangan jatuh ke dalam situasi itu. Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita renung-renungkan hidup kita ini seringkali dikendalikan oleh perasaan khawatir. Dan biasanya yang kita khawatirkan ini bukan masalah yang besar. Yang kita khawatirkan itu masalah-masalah sepele. Itu makanya karena banyak masalah-masalah kecil di sekitar kita, akhirnya jadi banyak menjadi sumber kekhawatiran kita. Jadi ini perlu kita berhikmat, perlu kita bijak di dalam hidup ini. Jangan dimasukkan rasa khawatir ke dalam hatinya terlalu berlebihan. Orang bijak mengatakan, katanya begini, apabila hatimu diisi dengan kekhawatiran, maka hidupmu dipenuhi oleh keluhan-keluhan. Sekali lagi saya katakan, apabila hatimu diisi oleh kekhawatiran, maka hidupmu akan dipenuhi oleh keluhan-keluhan. Jadi kalau ada banyak orang suka mengeluh, itu tanda-tanda hatinya penuh dengan kekhawatiran. Bangsa Israel itu banyak mengeluh kepada Musa, mengeluh kepada Tuhan. Itu karena banyak kekhawatiran di dalam hatinya. Jadi oleh karena itu, tolong bijaksana. Jangan semua dikhawatirkan hidup ini. Memang ada banyak alasan orang untuk khawatir. Tetapi kita yang sudah menerima terang dari Yesus, enggak saatnya lagi seperti itu. Kalau kita yang sudah menerima terang dari Yesus juga masih sama rasa khawatirnya dengan orang yang tidak atau yang belum menerima terang dari Yesus, apa bedanya kita dengan mereka? Apa gunanya kita menjadi pengikut Kristus? Dan ada beberapa psikolog pernah menganalisa ataupun meneliti. Penelitiannya begini. Ini psikolog ini ya. Jadi diteliti orang per orang. Kekhawatiran orang per orang. Apa yang mereka temukan? Rupanya kekhawatiran itu timbul oleh sesuatu yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi masih mendingan. Ini belum terjadi. Itu makanya yang kita khawatirkan biasanya adalah masa depan. Hari esok, lusa, tahun depan bagaimana? Penuh dengan kekhawatiran. Jadi penelitian mereka itu mengatakan begini. Kekhawatiran timbul oleh sesuatu yang belum terjadi. Bahkan belum tentu akan terjadi. Jadi terlalu banyak orang khawatir akan sesuatu yang belum tentu nyata. Tetapi khawatiran itu sudah membunuh sukacitamu. Jadi kekhawatiran timbul oleh sesuatu yang belum terjadi, bahkan belum tentu terjadi, tetapi kekhawatiranmu itu telah membunuh sukacitamu. Jadi mengkhawatirkan masa depan, kita merusak hari ini, atau kita stres hari ini. Itulah yang sering terjadi. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Karena seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 27, apa dikatakan?
di sana. Katanya begini. Jangan kamu khawatir, sebab siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada usianya? Tidak bisa. Tapi kalau mengurangi, ya sudah banyak orang yang meninggal gara-gara khawatir. Penuh khawatir. Besok-besok sakit jantung, stroke, akhirnya out. Jadi orang Kristen hati-hati mengendalikan hati supaya jangan terbawa perasaan khawatir, baper namanya. Memang manusia ada dua, ada pikiran, ada hati. Pikiran ini berpikirnya logis, bisa dicerna secara sistematis. Tapi kalau hati tidak, nggak bisa itu. Perasaan terbawa perasaan. Itu makanya ada pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan begini. Karena mata bisa buta, karena hati bisa mati. Jadi memang perlu dijaga ini. Perasaan ini jangan terbawa perasaan lah. Kalau tidak nyata, berarti tidak perlu dikhawatirkan. Kalau belum jelas, bisa dipikirkan. Apakah itu pantas untuk dikhawatirkan atau tidak pantas dikhawatirkan. Jadi Tuhan sendiri sudah mengingatkan kita. Jangan khawatir. Sebab siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan sehasta pada usianya? Itu dalam Matius 6 ayat 27. Kalau kita lihat tadi bangsa Israel pada zamannya, mereka khawatir itu kenapa? Karena memang tidak ada stok. Tidak ada logistik yang tersedia. Pagi-pagi baru berdatangan mana, makan, habis. Kalau disimpan jadi busuk pula, menjadi sumber penyakit. Jadi itulah membuat mereka rupanya pada saat itu menjadi khawatir begitu. Tapi kalau kita sekarang ini, saya kira banyak sumber penyakit khawatir yang bisa kalau kita mau banyak saja sumber khawatir. Apa kita khawatir karena virus corona? Apa kita khawatir karena ya pekerjaan juga agak-agak terancam? Kita khawatir, banyak alasan untuk khawatir sekarang. Tetapi ketahuilah, kalau khawatir itu semuanya membawa kita menjadi sakit. Itu khawatir, membawa kita menjadi sakit. Jadi karena itu Bapak Ibu semuanya, saya melihat sekarang ini yang sangat menjadi puncak khawatiran ini adalah corona. Sebagai seorang dokter, saya harus bercerita tentang corona ini. Supaya saya ajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian memahami apa itu corona. Sehingga kita tidak dibayang-bayangi oleh rasa khawatir yang tidak berjuntrungan. Jadi oleh karena itu begini, kalau kita bicara masalah corona, begini, corona itu adalah virus. Corona itu adalah virus. Jadi karena itu virus, sebenarnya virus ini adalah partikel protein yang sangat kecil yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalau seandainya dia menempel pada kayu seperti ini, tadi biarpun tadinya dia masih hidup karena baru datang dari makhluk hidup lain, sebentar lagi akan mati. Jadi kalau seandainya kita jalan katakan di kebun, hampir tidak ada virus di situ. Kenapa? Karena tidak ada tempat dia nempel di mana. Di udara bisakah hidup virus? Bisa hidup virus, tapi sebentar. Tidak lama usia. Itu satu ciri-ciri daripada virus ini. Kemudian kedua, virus ini dari dulu sudah ada. Virus yang paling lama kita kenal adalah virus influenza. Sejak kita kecil atau masih anak-anak, masih bayi, bahkan orang tua kita masih bayi, itu juga mereka sudah pernah kena virus influenza. Itulah yang batuk-batuk bersin-bersin. Dan virus itu masuk kepada saluran nafas kita, sehingga dia itu meradang di saluran nafas. Itu makanya kita kadang hidung mampet, berlendir, karena lendir itu adalah daya tahan tubuh manusia yang dikeluarkan untuk memblok virus itu. Itulah tanda-tandanya kalau kita terinfeksi virus. Kemudian sekarang ini ada virus namanya virus corona.
Sebelumnya juga sudah ada beberapa virus yang berbahaya, yang menyeramkan katanya. Yang pertama dulu pernah kita dengar namanya virus SARS, flu burung. Ada virus MERS dan lain-lain. Sekarang ada virus corona. Tapi yang menjadi pertanyaan atau menjadi kenyataannya adalah ini sama-sama virus. Dan virus ini kalau masuk ke tubuh kita baru dia bisa menyebabkan penyakit. Dan cara masuk virus daripada corona hanya melalui saluran nafas dan dari mulut. Itu makanya kalau sudah pakai masker, maka everything is okay. Tidak mungkin dia masuk ke dalam. Jadi jangan terlalu khawatir dengan kondisi yang ada. Kemudian yang kedua, sampai hari ini asal namanya virus belum ada obatnya yang bisa dianggap mujarab untuk mengobati virus. Jadi oleh karena itu, apapun sakitnya, kalau dia kena virus, pengobatannya hanya satu, yaitu daya tahan tubuh kita, antibodi kita lah yang melawannya sehingga virus itu akhirnya kalah dan mati. Itulah proses penyembuhannya. Oleh karena itu, baik virus corona, MERS, SARS, influenza, itulah yang bisa nanti membunuh virus-virus ini. Jadi begini, sekarang ini begitu hebohnya penyakit corona, sehingga orang yang sehat-sehat pun apalagi ada duitnya, buru-buru memeriksakan, coba periksa dulu saya, rapid test, apakah saya ini sakit atau tidak. Sebenarnya, apakah ini penting? Seandainya pun ketahuan saya corona positif, sampai hari ini tidak ada obatnya. Untuk apa diketahui kalau begitu? Jadi kalau begitu apa penanganannya? Penanganannya makan vitamin C, makan vitamin B, banyak minum, istirahat, tutup mulut pakai masker. Itu juga obatnya. Makanya sekarang ini kalau ada orang corona itu sudah stres nggak ada obatnya. Jadi untuk apa perlu itu menghebohkan atau mengkhawatirkan bagi kita? Kalau saya secara pribadi, saya tidak perlu saya diperiksa corona positif atau negatif. Biarpun misalnya saya batuk-batuk, saya nggak perlu itu. Kenapa tidak perlu? Karena kalau seandainya saya periksa sekarang, saya positif, apa yang bisa diperbuat oleh tenaga medis? Saya sebagai dokter, saya tahu persis itu. Itu tidak ada obatnya. Hanya tadi makan vitamin C, vitamin B, supaya meningkat daya tahan tubuh saya. Oleh kalau begitu tahu obatnya, tahu saya periksa, makannya aja itu selesai urusan. Tapi ada juga orang yang datang kepada saya menanyakan, itu kan perlu itu Pak Dokter, pemeriksaan corona itu. Kalau positif, biar tahu kita jaga jarak sama keluarga-keluarga kita. Ya betul Bapak, saya bilang. Tetapi kalau seandainya hari ini saya negatif, sehingga saya bisa bebas main-main sama keluarga anak-anak saya, misalnya begitu. Pertanyaannya, apakah besok saya sudah ada jaminan negatif juga? Belum ada. Kalau begitu gimana besok? Apakah saya bisa main-main sama anak saya? Ya periksa dulu dong. Maka diperiksa lagi. Apakah setiap hari saya harus periksa rapid test? Ini adalah pekerjaan yang mubazir. Jadi oleh karena itu, tidak perlu khawatirkan bicara masalah corona. Yang penting sekarang ini adalah makan vitamin, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, banyak minum. Mana tahu ada virus itu, tutup mulut pakai masker sama hidung. Cukup. Tidak perlu dikhawatirkan. Ini adalah wabah. Sebenarnya wabah ini diobati tak diobati, lama-lama nanti ini berakhir juga. Ya, berakhir juga. Cuman ya orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah bisa saja ya menjadi korban. Tapi itu pun tidak terlalu menakutkan. Penelitian mengatakan angka kematian yang disebabkan oleh corona itu adalah 7%. Jauh lebih rendah dibandingkan orang yang meninggal gara-gara demam berdarah DBD. Jadi karena dia lebih rendah, kenapa kita harus seperti kebakaran jenggot, stres? Saya kebetulan punya rekan. Rekan saya ini sehari-hari dia sehat-sehat saja, olahraga dan lain sebagainya. Karena sekarang sudah katanya tinggal stay at home, dia pun patuh dengan itu. Tetapi karena sudah ada informasi, sudah ada pemeriksaan rapid test, karena dia punya duit, dia pun semangat ikut juga rapid test.
Saya tidak tahu kenapa. Saya juga tidak tahu apakah benar itu hasilnya atau memang dari mana dia kena. Dia hasil pemeriksaannya setelah 10 hari positif. Jadi setelah positif dia khawatir menimpa dia. Khawatir terus dia, wah bahaya ini, bagaimana ini. Padahal pemeriksaan sampai tahu positif tidak positif itu 10 hari. Berarti artinya itu 10 hari yang lalu dia sudah positif, kira-kira begitu. Tapi dia aman-aman saja 10 hari ini. Tapi hari 11 sampai hari ke-15 stres dia. Hari ke-16 langsung down dan sakit. Artinya itu apa? Virus corona ini lebih berbahaya rasa khawatir kita, rasa takut kita dibanding daripada racun virus itu sendiri. Jadi oleh karena itu kita ya jangan sampai salah berpikir, jangan terbawa perasaan. Semua dikhawatirkan, maka hidup kita ini pasti penuh penderitaan. Ya untungnya dia setelah beberapa hari diobatin, ya saya juga memberi penjelasan sama dia, ini gak apa-apa ini gitu. Lama-lama dia semakin tegar, mungkin daya tahan tubuhnya semakin kuat. Akhirnya dia sembuh dan keluar dari rumah sakit. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Kristus, kalau seandainya pun sekarang menjadi sumber kekhawatiran kita ini adalah virus corona, saya katakan tidak perlu khawatir untuk ini. Pakai masker saja, banyak minum, cukup istirahat, makan vitamin, virus itu akan pasti kalah. Tidak akan mungkin. Tapi kalau sekarang ada banyak kebijakan harus begini, ya udahlah, kebijakan nggak mungkin kita larang itu ada kebijakan. Tapi kita ya sekarang ini pakai masker lah, jaga jarak, sudah cukup itu, dan banyak istirahat, mengkonsumsi vitamin. Tapi jangan pernah khawatir, itu prinsipnya. Jadi untuk mencegah rasa khawatir ini, jangan terlalu banyak menerima informasi yang buruk dari orang. Saya melihat ada banyak informasi dari medsos. Itu adalah informasi tentang sekian orang sudah meninggal. Ternyata itu ada banyak data yang diulang-ulang. Karena memang kalau di dalam media ada istilahnya bad news is good news. Berita buruk yang paling menarik. Sehingga berita buruk lah diberikan berita buruk. Jadi apabila pikiran kita diisi oleh berita buruk, hidup kita penuh dengan kekhawatiran. Jadi oleh karena itu, untuk ini tidak perlu kita khawatir. Jadi oleh karena itulah, maka firman Tuhan dikatakan begini katanya. Itu dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi jangan bawa khawatirmu besok untuk dipikirkan hari ini. Khawatir untuk tahun depan dibawa untuk hari ini. Sehingga kita membawa banyak-banyak masalah untuk ditimpakan kepada pikiran kata hari ini. Dan itu belum tentu pasti terjadi. Oleh karena itu, firman Tuhan bagi kita malam hari ini harus kita ingat. Tidak perlu khawatir, tapi hadapilah dengan tenang dan bersama doa dengan Tuhan. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, malam hari ini diangkat kisah perjalanan Israel ke tengah-tengah keluarga kita, supaya kita disadarkan itu orang Israel yang penuh dengan khawatiran, walaupun masalahnya tidak nyata-nyata benar-benar terjadi. Jadi oleh karena itu kita sisihkan hati kita. Kita bersyukur atas firman Tuhan hari ini yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah panjang sabar dan penuh dengan kasih setia. Jadi Tuhan akan memampukan kita melewatkan masalah ini. Tapi jangan khawatir, jangan stres, jangan gegabah. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati masalah-masalah yang kita hadapi di sini. Itu makanya tadi firman Tuhan bagi kita malam hari ini mengingatkan kita, yaitu yang dikatakan di sini. Itu adalah Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Dan tidak ada gunanya kita khawatir, karena khawatir itu tidak akan membawa perbaikan bagi diri kita.
Jadi terpujilah Tuhan, kita jauhkan rasa khawatir dari diri kita, karena khawatir itu sangat-sangat merugikan kita. Bersama firman Tuhan, kita akan kuat, karena Tuhan sudah menjanjikan seperti itu. Dan sudah terbukti 40 tahun perjalanan bangsa Israel. Dan kita pun tetap akan diberkati Tuhan dengan seperti itu. Kalaupun ada masalah sekarang, pekerjaan terganggu, ekonomi terganggu, kesehatan terganggu, Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Karena kasih setianya berlimpah-limpah kepada kita. Tuhan akan banyak menolong kita dengan cara yang tidak kita ketahui. Jadi selamat menikmati hidangan firman Tuhan ini, dan kita lepas dari rasa khawatir kita. Tuhan meneguhkan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga atas segala firman yang Engkau taburkan kepada kami, sehingga kami Tuhan kuat dan tidak khawatir dalam menghadapi semua masalah-masalah yang menimpa hidup kami. Kami sadar Tuhan bahwa manusia kami adalah sangat lemah, tetapi firman-Mu telah menguatkan kami. Urapi kami, jamah kami Tuhan, supaya kami teguh, tegar dan kuat, bahkan bersemangat di dalam menghadapi hari-hari kehidupan kami bersama dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak di surga, keluarga-keluarga kami, jemaat kami, sahabat kami, umat Kristen yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan teduhkan hatinya, sehingga mereka bisa bersukacita bersama dengan kasih-Mu yang melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Yesus anak-Mu kami telah berdoa. Amin.